Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan dan kenyamanan bagi kalian semua. Kali ini gua akan menceritakan tentang sedikit cerita dari pengalaman seseorang yang pernah bekerja menjadi staf TU di sekolah SMA di Bandung, Jawa Barat. Kabarnya, orang tersebut sering diganggu oleh sosok nenek-nenek dan perempuan menggunakan gaun berwarna putih. Simak ceritanya. Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu. Wira siap hororin kamu. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Wira remaja dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan ya. Kali ini saya akan menceritakan biasa. Dia biasa. Kali ini saya akan menceritakan tentang satu Wira remaja dan Untuk menyelidiki. Cerita kali ini bermula di saat Firman, sebut saja namanya Firman. Beliau merupakan seorang staf TU yang bekerja di salah satu SMA di Bandung, Jawa Barat. Firman ini merupakan pekerja baru. Karena pekerja baru, dia pun harus menyiapkan pekerjaan-pekerjaannya untuk supaya dia bisa menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan dari atasan. Awal mula Firman masuk tersebut, sekolah ini sangatlah besar. Katanya, ada rumor yang mengatakan bahwasanya tempat itu merupakan bekas dari pembantaian Belanda. Ya, sekolah itu memang identik dengan kalau tidak bekas kuburan, bekas rumah sakit, ataupun bekas dari sebuah pembantaian dari zaman dahulu. Firman ini bekerja seorang diri karena dia merupakan salah satu staf TU yang hanya laki-laki saja. Sisanya kebanyakan staf TU yaitu perempuan. Firman sendiri sangat meyakini bahwasannya sekolah itu sangat angker. Awal mula Firman masuk ke tempat tersebut, Firman merasakan sesuatu yang mengganjal. Salah satunya adalah ketika dia pernah melembur. Suatu hari dia pernah melembur karena ada tugas dari atasannya. Tugas tersebut diberikan oleh Firman hanya dalam waktu 1 minggu saja harus kelar. Karena Firman tidak ingin mengejar deadline, akhirnya dia pun menyicil sedikit demi sedikit. Hari pertama dia ngelembur, tidak ada masalah sama sekali. Artinya lancar-lancar saja. Namun gangguan pertama yang dia rasakan adalah dia cepat ngantuk. Jadi ketika dia lagi ngerjain tugas seperti kayak tugas proposal atau tugas LPJ atau SPJ apapun, itu Firman diganggu, namun hanya gangguan seperti ngantuk atau gangguan secara badan aja, tidak secara kontak gaib. Namun ketika hari kedua dia melaksanakan lembur lagi, dia merasakan ada sesuatu yang menjanggal. Firman merasakan ada kedatangan seseorang yang lewatnya berasal dari pintu belakang sekolah tersebut. Jadi ketika dia itu memarkirkan motor di depan sekolah tersebut, dia ngerasa ada sesuatu yang ngikutin, tapi itu dari belakang sekolahnya. Berarti ini kayak ada orang yang ngebuka pintu gerbang dari pintu belakang sekolah tersebut. Awalnya Firman ini tidak curiga karena Firman mengira bahwasannya yang datang adalah penjaga dari sekolah tersebut. Namun lamban laut dia itu merasa curiga. Kok bisa malam-malam seperti ini penjaga sekolah mendatangi sekolah? Mungkin hanya untuk mengecek kali ya. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Firman akhirnya mengecek di setiap ruangan. Barangkali saja ada sesuatu yang menjanggal lainnya. Ketika Firman mengecek seluruh ruangan, tapi ternyata tidak ada satupun orang yang mendatangi sekolah tersebut kecuali Firman itu sendiri. Akhirnya Firman pun melanjutkan pekerjaannya untuk mengerjakan proposal ataupun pekerjaan lainnya. Setelah selesai, dia pun kembali ke tempat semula. Artinya dia ingin pulang. Sesampainya di gerbang, dia melihat ada sesosok nenek-nenek yang sedang berdiri di salah satu kelas. Nenek-nenek ini bisa dibayangkan seperti atau bisa digambarkan seperti
Orang zaman dahulu menggunakan kain seperti kain adat Jawa, terus dengan rambut yang serba putih. Firman bingung siapa nenek tersebut. Karena dia tidak mau merasakan kengerian, akhirnya dia pun meninggalkannya saja tanpa harus diselidiki terlebih dahulu. Hari ketiga dia melembur lagi. Firman merasakan ada sesuatu yang menjanggal lagi. Kali ini beda, bukan hanya sosok nenek-nenek, tetapi perempuan dengan menggunakan gaun putih sedang duduk di tangga. Anjir. Gue serem banget sih. Kita bisa bayangkan ketika kita lagi lembur nih, terus ada sosok nenek-nenek, ya kita ngelihat wah itu nenek-nenek nih, kita udah curiga banget, ini pasti bukan manusia, ini pasti benar-benar real hantu. Nah ketika hari berikutnya ternyata Firman ngeliat lagi sosok perempuan dengan menggunakan gaun putih sedang duduk di tangga. Lu bisa bayangin kan apa yang dirasakan oleh Firman kali itu? Ya benar, Firman merasa ketakutan. Akhirnya Firman pun keluar dari sekolah tersebut. Artinya dia tidak mau ngelembur lagi. Cukup di hari ketiga saja. Dia pun keesokan harinya dia menceritakan ini semua kepada kepala sekolah mengenai throwback atau masa lalu dari sekolah tersebut. Kepala sekolah berujar bahwasanya sekolah tersebut memang dihuni oleh dua sosok. Yang satu sosok nenek-nenek tadi, dan yang satunya lagi adalah sosok perempuan dengan menggunakan gaun putih. Ya, lu kalau misalkan diceritain kayak gini ya otomatis lu bakal takut dong. Tapi jiwa Firman ini jiwa orang yang kalau belum ada jawaban dia akan terus menyelidikinya. Jadi hari berikutnya dia itu menyelidiki. Dalam artian menyelidiki yaitu dia ingin mengetahui siapa sosok tersebut. Dengan bermodalkan nekat dan tekad, Firman pun malamnya ngelembur lagi. Dia gak kapok sih bener. Kalau gue jadi Firman, gue udah bener-bener resign dari kerjaan itu, dan gue lebih baik nyelamatin diri sendiri daripada gue kena dampaknya. Tapi Firman tidak. Dia justru bertindak untuk menyelidiki lebih lanjut dari sosok tersebut. Alhasil ketika malam harinya dia melembur, ceritanya dia lagi ngetik nih. Nah, dia itu ngedengar suara tangisan. Dan ketika dia merasa, oh ini kayaknya ada yang nangis nih, dia akhirnya turun. Karena kebetulan kantornya dia itu ada di tangga, ada maksudnya di tingkat 2. Jadi dia pun turun. Ketika dia turun, kok nggak ada siapa-siapa. Dia mencari, tidak ada siapapun di sana. Bahkan dia mencurigakan bahwasannya adalah biasa gitu, kayak godaan biasa. Namun setelah dia menatap tangga yang sama, ternyata di situ sudah terduduk seorang wanita dengan menggunakan gaun berwarna putih. Gua bisa bayangin banget jadi Firman yang nekat dan dia benar-benar nyelidiki bahwasannya sosok di balik perempuan itu siapa. Dan si Firman ini benar-benar berani men. Artinya dia itu benar-benar ingin mengetahui siapa sosok tersebut. Firman pun akhirnya secara perlahan mendekati perempuan itu. Belum sampai beberapa langkah untuk mendekati, sosok itu dengan misterius langsung hilang seketika. Malam-malam gini gue ceritain kayak gini, gue serius merinding banget. Ini gue tadi ada beberapa kayak suara tangisan, tadi gue merinding banget gue. Tapi gue bayangin aja gue cerita di sini sendirian, nggak ada orang siapapun, dan ini benar-benar kacau men. Gue akan lanjutin ceritanya. Ketika Firman mengetahui bahwasannya perempuan tersebut sudah menghilang, dia pun langsung balik. Jadi ketakutan, dia pun langsung menuju ke arah depan gerbang sekolah tersebut. Ketika dia ingin menyalakan motor, sontak kaget kok nggak nyala-nyala. Jadi ketika kunci digas gitu kan ya, itu nggak nyala-nyala bener. Ini motornya bener nggak nyala-nyala. Firman ngira itu bensinnya habis. Firman ngecek segala sesuatu dan bener-bener tidak ada kesalahan teknis dari motor tersebut. Ketika
ketika dia menatap ke belakang, ternyata di belakangnya terdapat nenek-nenek yang menggunakan kain zaman dulu. Bener-bener creepy banget men, ini bener-bener serem banget ya. Udah ketemu sama si perempuan tersebut, dia diteror lagi sama si nenek-nenek yang menggunakan kain dari zaman dahulu. Nenek-nenek itu hanya berdiri sembari memainkan rambutnya. Jadi Firman itu ketika itu dia hanya bergetar dan dia merinding banget. Tapi dengan tekanan dalam dirinya bahwasanya ketika dia itu menghadapi segala sesuatu hal yang membuat dia takut, dia membaca banyak bacaan di dalam hatinya. Jadi Firman itu tenang ketika dalam hatinya itu membaca bacaan doa. Dan alhasil ketika dia menyalakan sekali lagi motornya bisa nyala. Setelah itu ketika dia ingin membelokkan motornya, nenek-nenek itu sudah menghilang. Kalian mungkin di daerah Bandung mungkin tahu SMA mana ini, karena gue nggak mau menyebutkan asal sekolahnya, dan ini benar-benar kacau. Baru setelah hari berikutnya Firman pun mengajukan resign. Dari tadi ngapa resign? Masa baru sekarang udah diteror, udah diketemuin sama sosoknya dia baru resign? Kalau gue mah dari dulu kali ya resign. Tapi Firman benar-benar kacau waktu itu dan dia mengajukan resign. Sebelum resign dia pun diceritakan oleh kepala sekolahnya. Katanya si nenek-nenek tersebut merupakan penghuni asli dari sekolah tersebut, yang merupakan dia itu adalah orang yang dibantai dari zaman Belanda, dan perempuan tersebut adalah anak dari nenek-nenek tersebut. Bagi kalian yang mungkin yang bersekolah, yang mempunyai throwback masa lalu tersebut, mungkin hati-hatinya kalian jangan terlalu mendalami ini. Takutnya ini bakal dibawa-bawa sampai kalian ke rumah. Dan ini pun terjadi pada Firman. Walaupun dia ini sudah keluar, tapi ternyata sosok nenek-nenek tersebut dan perempuan tersebut masih ngejar. Alhasil dia pun minta bantuan kepada ustadz setempat untuk menghilangkan gangguan tersebut. Dengan bermodalkan pembacaan-bacaan yang diberikan ustadz seperti ayat kursi atau kulhu dan anas dan al-falaq, akhirnya Firman pun bisa terbebas dari gangguan tersebut. Mungkin ini adalah salah satu cerita yang singkat menurut gua, tapi sesingkat-singkatnya cerita ini terdapat jump scare dan juga seserem apapun itu pasti ada maknanya. Yang pertama, kita tidak boleh mendalami sesuatu hal yang di luar nalar kita. Jadi kita tidak boleh mendalami sesuatu hal yang di luar nalar kita, apalagi bangsa gaib. Mungkin inilah cerita singkat dari gua. Saksikan terus channel-channel atau saksikan terus video-video gua selanjutnya. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, like, dan komen, jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar kalian semua bisa tahu cerita-cerita selanjutnya dan video-video selanjutnya dari gua Wira. Gua Restu Wira Atmaja. Jangan lupa matikan lampu, tutuplah pintu. Wira siap hororin kalian semua.